warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita hari ini dari reporter AITV mewawancarain rekan kita, sahabat kita, Bapak Andi Kalam SH, CLA. Beliau ini adalah termasuk lawyer yang senior yang cukup berpengalaman tentang bidang perkara perdata. Kita pada hari ini melakukan suatu pembahasan masalah perkara perdata dari suatu proses awal sampai putusan tahapan dari pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai tingkat kasasi. Menurut pandangan Pak Andi, kami ingin bertanya atau kepengen sekali Pak Andi itu harus berbagi ilmu kepada kami. Saya mau menanyakan kepada Pak Andi, bagaimana sih langkah-langkahnya melakukan suatu proses dari awal datangnya daripada seorang yang dirugikan ke kantor Bapak atau yang meminta perlindungan hukum terhadap Pak Andi. Tolong. Terima kasih Pak Tonizal, Sarjana Hukum. Saya telah diundang di sini untuk sama-sama belajar mengenai hukum perdata yang akan dimasukkan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini kita bagi dulu perdata itu, apakah perdata gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wan prestasi. Gugatan perbuatan hukum, kita ambil contoh ini permasalahan tanah atau lahan. Dalam hal ini kalau masalah lahan atau tanah perbuatan melawan hukum, berarti masalah ini ada pihak lain atau orang lain yang mengklaim atau mengakui lahan itu. Dari sisi ini kita lihat di mana letak lahan tersebut dan apa alas hak yang dipunyai oleh orang yang mengklaim atau orang yang diklaim atas lahan tersebut. Dan selanjutnya tentang batas-batas lahan atau tanah tersebut. Setelah mengetahui itu, mulailah kita akan melalui proses masuknya ke pengadilan. Dalam proses ini, kita kuasa hukum menandatangani kuasa dari pemberi kuasa untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan. Dari sisi ini kita siap-siapkan bukti tadi, alas hak, mempersiapkan saksi-saksi. Setelah itu kita daftarkan ke pengadilan negeri. Dan pendaftaran ini untuk sekarang ini melalui e-court. Jadi kita bisa melalui online. Dan dalam online tersebut kita sudah mengetahui biaya yang akan kita keluarkan dalam melakukan pendaftaran perkara. Saya potong sebentar, ya. Bang Andi. Dulu kan sistem dan mekanisme untuk mengajukan daripada suatu gugatan dulu kan sifatnya manual nih. Betul. Ya, kalau dulu kita, setahu saya di Pandi, kita berbagi ilmu. Setahu saya waktu kita mengajukan gugatan pada 2016 ke bawah, itu biasanya pihak pengadilan tidak perlu dia mengatakan mana bukti Anda untuk mengajukan gugatan. Namun pada zamannya itu pihak penggugat biasanya dia harus melampirkan alat bukti minimal 1 untuk supaya pihak daripada Mahkamah Agung membenarkan bahwa adanya perbuatan melawan hukum. Menurut Bapak gimana? Betul Pak Tony. Dan sebelum diberlakukannya e-court, kita melakukan pendaftaran di pengadilan itu secara langsung. Belum membutuhkan bukti-bukti surat. Kita mengajukan gugatan, didaftarkan langsung ke pengadilan atau bagian administrasi pengadilan negeri setempat, di mana wilayah hukum perkara itu terjadi. Dan jadi catatan, jangan lupa sebelum kita melakukan pendaftaran gugatan ke pengadilan negeri, kita harus mendaftarkan surat kuasa khusus di bidang hukum pengadilan negeri tersebut. Karena kalau kita tidak mendaftarkan surat kuasa, kita tidak bisa melakukan beracara di pengadilan tersebut.
Kita kembali lagi ke ECOT. Tadi kita yang bicarakan sebelum ECOT diberlakukan. Setelah gugatan dimasukkan melalui ECOT, nanti ada relas panggilan, baik itu relas panggilan secara langsung melalui surat maupun relas melalui email atau elektronik, di email kita atau di akun ECOT yang kita daftarkan di Mahkamah Agung. Setelah itu dijadwalkan sidang. Nah, sidang ini belum masuk ke pembacaan gugatan, tapi sidang ini untuk melihat legalitas daripada kuasa hukum, baik itu surat kuasa, baik itu kartu anggota, advokat, maupun berita acara sumpah yang dilakukan di pengadilan tinggi. Setelah pemeriksaan administrasi kuasa hukum itu, majelis melakukan penunjukan hakim mediator untuk dilakukan mediasi antara kedua belah pihak dari penggugat maupun tergugat. Dan majelis hakim ini memberikan pilihan apakah ada mediator yang ditunjuk oleh masing-masing pihak. Seandainya tidak ada, majelis hakim menunjuk dari pengadilan negeri setempat. Setelah hakim menunjukkan mediator, itu dijadwalkan sidang mediasi. Karena mediasi ini bentuknya wajib. Segala sesuatu seandainya bisa diselesaikan secara kekeluargaan untuk menyampaikan mufakat. Selanjutnya, seandainya ini seandainya ada kata mufakat dulu, maka mediator dengan rekomendasi memberikan kepada majelis hakim, dan majelis hakim mengeluarkan penetapan bahwa perkara ini diselesaikan dengan secara kekeluargaan atau damai, tercapainya kemufakatan. Seandainya perkara ini tidak menemukan kata sepakat atau tidak ada kata mufakat, perkara ini dilanjutkan untuk selanjutnya diagendakan pembacaan gugatan. Setelah dilakukan pembacaan gugatan, di sini juga dari kedua belah pihak, baik itu dari tergugat, khususnya tergugat, ini melihat apakah gugatan ini harus dieksepsi atau adanya keberatan terhadap gugatan itu, baik itu eksepsi terhadap surat kuasa secara formilnya maupun secara materialnya dalam pokok perkara. Salah satu contoh keberatan secara formilnya apa kira-kira? Contoh ini yang kita eksepsi, keberatan atas lawan kita, apakah legalitasnya atau apa yang bisa ditolak? Bisa legalitas, apakah dia beracara ini advokat atau bukan advokat, pertama. Kedua, apakah dia beracara, dia mengakui advokat, dia tidak memiliki berita acara sumpah dari pengadilan tinggi. Maksudnya berita acara sumpah itu surat pengangkatan daripada seorang lawyer? Ya betul Pak Tony. Ini surat pengangkatan sumpah ini bahwa memang dia sudah diakui dan dia sudah disumpah dari pengadilan tinggi setempat atau di mana lawyer atau pengacara itu berkediaman atau berdomisili. Ya, itu pertama. Kan kadang-kadang begini, Pak Andi, yang sering kita alami, ibaratnya orang dikasih SIM, tahu-tahu SIM-nya itu SIM A, bawanya SIM B gitu. Apa itu masuk daripada legalitas itu? Ya, ini dalam arti legalitas ini kewenangan atau profesi lawyer atau advokat untuk beracara, karena kalau tanpa adanya berita acara sumpah dari pengadilan, karena zaman sekarang Pandi banyak juga lawyer kan. Karena kenapa? Dia bukan lawyer, seolah-olah dia bisa melakukan penyelesaian daripada satu perkara. Salah satu contoh yang menjanjikan terhadap daripada
seorang yang dirugikan, saya bisa bantu. Ternyata setelah melakukan suatu proses persidangan, salah satu aja di lembaga itu biasanya lembaga bantuan hukum, ya, lembaga bantuan hukum ada yang memang dia belum mempunyai legalitas sehingga dia biasanya dia secara non litigasi dia bisa, tapi secara litigasinya dia nggak bisa. Nah, ini kembali ke sidang pertama tadi. Ini maksud saya itu kembali kepada masalah eksepsi yang Bapak bilang tadi, bahwa kita berhak membuat eksepsi terhadap keberatan lawan kita, ya. gitu loh. Kalau masalah legalitas, Pak Ton, itu dari awal pemeriksaan berkas sidang perdana di pengadilan, makanya majelis hakim itu memeriksa administrasi, baik itu kartu advokat, berita acara sumpah maupun surat kuasa. Itu pertama. Nah, untuk yang eksepsi ini dari sisi formil, contoh dari sisi formil. Kalau untuk dari sisi legalitas advokat atau lawyer, kita anggap tadi sudah selesai karena sudah dilakukan pemeriksaan administrasi awal oleh majelis hakim waktu sidang pertama. Dari sisi formil, contoh gugatan dan surat kuasa. Itu gugatan tanggalnya itu lebih dulu dari surat kuasa. Contoh, tanggal gugatan tanggal 1 November 2020. Sedangkan tanggal kuasa itu tanggal sebelumnya atau tanggal 30 Oktober 2020. Otomatis itu adanya cacat formil, makanya berarti dalam arti kata apa yang dibilang tadi, surat kuasa dengan surat kuasa dengan gugatan yang dibuat yang didaftarkan itu harus sinkron, tanggalnya ya sama. Enggak, walaupun enggak sama, setidak-tidaknya tanggal surat kuasa lebih dulu daripada gugatan ya, yang dibuat. Nah, betul. Itu dari sisi formil. Nah, kalau dari sisi formil, kalau dari sisi material, nah ini sudah masuk pokok perkara. Nah, biasanya yang jadi eksepsi itu dari sisi formil itu. Nah, setelah dilakukan eksepsi, tinggal apakah eksepsi ini diterima atau ditolak. Nah, itu adanya putusan selah. Kedua, selanjutnya eksepsi ini dari eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Apakah pengadilan negeri ini berwenang mengadili perkara tersebut? Nah, ataukah ini bukan masuk wilayah pengadilan negeri tersebut atau masuk ke wilayah pengadilan negeri lain. Itu biasanya yang jadi eksepsi oleh pihak tergugat. Oke, ini yang Pak Andi bicarakan kepada kita ini kan atas adanya suatu pengalaman ya, betul, Bapak lakukan, sehingga Anda bisa menjelaskan sedetail mungkin antara eksepsi tadi, keberatan baik secara material ataupun secara formil. Betul. Ya. Di sini yang perlu kita bahas lagi, Pak Andi, kan nggak identik kadang-kadang gugatan ini ibaratnya perbuatan melawan hukum. Nah, definisi perbuatan melawan hukum itu apa aja? Nah, definisi perbuatan melawan hukum ini perbuatan, ini contoh tadi itu ada salah satu pihak mengklaim atau mengehak atau mengakui lahan tersebut, dianggap perbuatan melawan hukum oleh pihak yang satunya atau pihak lain. Makanya penggugat dari hal ini karena ini merasa benar lahan punya dia, diklaim oleh pihak tergugat atau pihak lain, dan pengklaiman itu menurut penggugat ialah perbuatan melawan hukum. Nah, sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365 KUH Perdata. Jadi ketika kategorikan perbuatan melawan hukum itu bermacam-macam menurut pandangan saya. Nggak tahu ini kalau menurut pandangan Pak Andi, karena contoh melakukan suatu penyerobotan pada saat itu, apakah contoh adanya suatu kerusakan ataupun cara pematokan ataupun cara pemagaran atas lahan itu sendiri. Contoh, seumpama ada klien Bapak yang datang melaporkan, ini loh Pak, tanah saya diserobot orang, di atas tanah itu kan ada tumbuh tanam namanya, sering dirusak oleh pihak penyerobot. Menurut pandangan Bapak gimana? Apakah itu tetap dimasukkan di dalam suatu gugatan
atau dia terpisah. Kan perbuatan melawan hukum kan definisinya bisa menjadi satu atau bisa dipisahkan. Betul. Jadi segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan melawan hukum. Dari sisi melakukan penyerobotan, merusak tanam tumbuh, itu memang dimasukkan dalam gugatan. Itu dari sisi perdatanya. Cuman kalau mau masuk Pandi, di dalam arti kata, berarti Bapak untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum itu dimasukkan di positanya pada saat di dalam suatu gugatan, dalilnya. Ya, betul. Contoh dia merusak, itu diuraikan. Ya, diuraikan. Karena dari sisi itu, ini kita ambil dari sisi perdata, karena kalau dari sisi pidana, karena memang penyerobotan ataupun pengerusakan 170 KUH pidana, nanti di segmen lain kita bahas dari sisi pidana. Karena kalau dari sisi perdata itu karena kita masukkan dalam posita untuk menjadi pelengkap bahwa argumen yang kita masukkan di dalam gugatan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu atau pihak tergugat dengan apa yang kita miliki. Karena dari sisi ini kita merasa yang menanam, kita merasa yang memagar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu atau pihak tergugat atas lahan tersebut. Tadi Pak Andi mengatakan bahwa di situ adalah suatu perbuatan melawan hukum. Kita kan telah kita kaji dan kita bahas bersama di sini. Di situ apabila dia terpisah di dalam suatu perbuatan melawan hukum, apakah kita ini langkah awal adalah untuk melakukan suatu proses perdata, B kita ambil suatu terobosan untuk melakukan suatu proses pidana. Biasanya Pak Andi, di situ penyidik kan ada suatu kebingungan bagaimana definisi penyerobotan. Contoh dia nggak ada perusakan. Yang Bapak gambarkan tadi adalah 170. Contoh 170 ini melakukan suatu perusakan suatu tanam tumbuh yang di atas tanah itu sendiri sehingga bisa dilaporkan dikategorikan perusakan 170 dalam proses secara bersama-sama. Itu biasanya kita kepada pihak penyidik ada kesulitan. Mungkin teman-teman kita masyarakat yang di Indonesia ini kan banyak kesulitan setelah dia melakukan aduan laporan terhadap pihak kepolisian banyak sekali ditolak. Sedangkan di situ kan ada acuan berdasarkan pasal kalau nggak salah 385 ayat 1 atau undang-undang tahun 1960 nomor 51. Memang iya, kebanyakan dari sebenarnya ini kita sudah menyimpang ini karena kita yang dibahas tadi ini masalah perdata, cuman tidak masalah kita menyimpang. Ya, maksud saya ini kan kita mencari pembahasan masalah secara perdata. Nah, maka di situ supaya masyarakat penonton atau teman-teman kita mengetahui bagaimana sih memang kita melakukan suatu proses perdata ini, apakah ada solusi yang lain selain daripada perdata, maka itu. Kalau Pak Andi silakan, kalau tidak keberatan dilanjutkan atau kita kembali kepada pembahasan awal. Ya, saya sedikit aja. Kalau untuk upaya hukum, memang dari sisi perdata kita bisa lakukan itu gugatan ke pengadilan tadi perbuatan melawan hukum. Mau dari sisi pidana pun bisa. Nah, tadi ada pertanyaan dari beliau, dari Pak Tony, apakah bisa berjalan berbarengan antara perdata dengan pidana atau dilebih dulukan pidana atau perdata. Ini tergantung dari sifat perkaranya. Memang banyak hal atau ada beberapa kasus itu perdata atau gugatan di pengadilan dimasukkan perbuatan melawan hukumnya dan ada unsur pidananya juga dilaporkan atau diadukan ke instansi Polri. Ada sebagian pidananya tidak berjalan dari pihak penyidik atau dari pemeriksa yang mengatakan bahwa tunggu dulu atau selesaikan dulu pidananya. Dan ada juga itu yang dua-duanya jalannya langsung, jalan bareng. Jadi diperiksa semua. Dan ada juga pidananya lebih dulu jalan dan sudah ditemukan atau adanya tersangka, sedangkan
proses perdatanya masih tetap berjalan. Dan dari sisi perdata, dari sisi pidana ini dijadikan alat bukti untuk perdata. Nah, memang itu tergantung. Lagi, Pak Andi, masalah dalam suatu proses perkara perdata sampai tingkat ke pengadilan dan sampai putusan. Bapak tadi mengatakan bahwa kita berhak mengeksepsi daripada lawan kita dengan adanya mungkin kekurangan secara administrasinya. Salah satu contoh mungkin di organisasinya itu sendiri, ataupun lawannya sebagai pendamping daripada lawan itu tidak memiliki identitas yang benar, legalitas yang benar, karena kadang-kadang dia sudah menjadi advokat belum tentu karena dia mempunyai izin bermudi seperti yang saya sampaikan tadi. Salah satunya, maka salah satu advokat kan dilindungi oleh undang-undang berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 18 tahun 2003. Di sini saya minta kepada Pak Andi gambaran menurut pandangan Pak Andi. Saya minta pendapat supaya masyarakat memahami, supaya teman-teman kita memahami, jangan sampai nanti masyarakat itu identik di mindsetnya, di paradigma masyarakat kita bahwa memasukkan perkara di pengadilan itu sangat seram. Menurut pandangan Bapak kan tadi kan udah sebatas mungkin secara persentasenya mungkin baru 40% Bapak bahas tadi. Jadi menurut pandangan Bapak karena udah ada eksepsi, jelas rangkaian dari suatu persidangan sampai pemeriksaan dan putusan. Sehingga pihak mana yang berhak memiliki tangan? Betul. Menurut Bapak supaya masyarakat ini terbuka wawasannya, jangan takut masuk ke perkara itu ke pengadilan, supaya dia dapat memenuhi daripada hak-haknya. Menurut pandangan Bapak. Yang intinya kalau memang meyakini dengan kekuatan bukti saksi, silakan lakukan upaya hukum. Upaya hukum itu apa Pak? Supaya masyarakat tahu. Yang melakukan gugatan ke pengadilan melalui pengadilan negeri. Bahasa upaya hukum itu melawan, tidak harus kita lawan atau gimana upaya hukum? Ya, dalam arti gini, ada orang yang mengklaim menduduki lahan kita, sedangkan lahan itu memang benar lahan kita, didapat kita baik itu dari secara turun-menurun, waris, maupun kita dapat dari pengoperan atau jual beli. Silakan lakukan upaya hukum, lakukan gugatan ke pengadilan, tapi yang menjadi catatan kita harus menyiapkan alat bukti dan saksi karena inilah apa Pak Andi yang bilang dari awal tadi, kita harus mempunyai alat bukti dan saksi sehingga bisa melakukan satu pembuatan gugatan, kita bisa memasukkan dalil-dalil apapun di dalam suatu posita. Nah, Pak Ton, karena di dalam gugatan itu adanya bukti dan adanya saksi itulah yang menerangkan dan menguatkan gugatan kita. Seandainya kita memasukkan gugatan ke pengadilan, tidak cukupnya alat bukti atau tidak adanya alat bukti dan tidak kuatnya saksi, bahkan tidak adanya saksi, ya otomatis jauh api daripada panggang. Nah itu. Masih ada Pak Andi untuk yang disampaikan? Untuk sementara kita stop di sini dulu, mungkin di segmen selanjutnya kita lanjutkan. Saya kira yaitu pernyataan dan penguraian daripada Pak Andi, cara mekanisme melakukan suatu proses perkara tingkat perdata sampai pemeriksaan dan putusan daripada tingkat pengadilan negeri sampai putusan Mahkamah Agung. Jadi kita minta kepada teman-teman, kita minta kepada pihak masyarakat jangan takut. Kalau memang Anda mempunyai suatu permasalahan atau permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing, apabila Anda tanahmu diambil atau diserobot oleh pihak perusahaan, maka apa yang telah disampaikan oleh Pak Andi tadi harus melakukan upaya hukum. Upaya hukum adalah bahasa hukumnya adalah melakukan suatu perlawanan terhadap pihak-pihak itu tentu. Jadi jangan perlu takut. Pengadilan bukan tempat menakutkan, tapi pengadilan adalah tempat menyelesaikan daripada suatu perkara sehingga hak-hak kalian dapat terpenuhi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.